Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu salihat wa bifadlihi ihtadal muhtadun. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwatal iman, ahbakumullah, para jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, ayahanda dan ibunda, saudara-saudaraku yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal, seputar khianat, tentang khianat. Ini adalah bahasan yang sejatinya tidak bisa dibilang ringkas dan tidak bisa disepelekan. Meskipun kemudian kita dapati bagaimana sifat khianat ini seakan sudah merajalela, baik itu khianat yang kemudian menjadi ciri dari orang-orang munafik, sebagaimana disebutkan di dalam hadis, ayatul munafiqi thalath, tanda-tanda kemunafikan itu ada 3. Salah satunya wa idza tumina khana, ketika diberikan amanah ia khianat. Tapi bagaimana khianat ini ternyata bisa kita bawa menjadi sesuatu yang lebih besar lagi. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surat Al-Anfal ayat 27, Allah mengatakan dengan lugas, la takhunullaha war rasul, janganlah kalian mengkhianati Allah dan juga Rasul, wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun, begitu pula janganlah kalian mengkhianati amanah yang dipercayakan kepada kalian sedangkan kalian mengetahui. Ayat ini, yakni surat Al-Anfal ayat 27, menjelaskan bagaimana ada orang-orang yang bukan hanya berkhianat tentang amanah, bahkan ia berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Berkhianat kepada Allah dan Rasulnya, apa bentuknya? Nanti akan kita bahas. Tapi bagaimana kita samakan persepsi khianat, ini bukan sesuatu yang sepele. Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengatakan dalam surat Yusuf ayat 52, wa anna allaha la yahdi kaidal khainin, dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak meridai tipu daya orang-orang yang berkhianat. Kalau di sana ada orang yang berkhianat, baik itu dalam urusan muamalah ataupun dalam urusan janji atau dalam urusan yang skalanya lebih besar seperti wewenang atau jabatan, ketahuilah, mau itu khianat dalam skala kecil ataupun khianat dalam skala besar, khianat antara bagaimana kita dengan anak-anak, uang THR-nya Umi pegang ya, uang beasiswanya Abi pegang ya. Seakan-akan anak kemudian mendapati, oh uang saya aman bersama dengan ibu, oh uang saya aman bersama dengan ayah. Tapi ternyata
belum 1 bulan dipegang oleh ayah, belum 1 bulan dipegang oleh ibu, sudah dipakai entah untuk apa. Skala kecil, sampai ketika di sana skalanya besar. Bagaimana khianat terhadap amanah uang umat. Ini ada uang wakaf, tolong dicarikan tanah. Ini ada uang wakaf, tolong dicarikan masjid. Belum dapat di sana tanah, belum dapat di sana masjid, dipakai dulu. Saya hutang dulu. Yang demikian banyak. Lebih besar lagi, bagaimana kemudian dalam skala tata kelola pemerintah, jabatan dan lain sebagainya. Sungguh bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak meridai tipu daya orang yang berkhianat, apapun alasannya, seberapapun skalanya. Mau kemudian di sana menggunakan bahasa ibu dan bapak, pakai dulu uangnya karena A, karena B. Uang wakafnya saya hutang dulu karena A, karena B. Yang ketika kemudian diminta beralasan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak meridai tipu daya orang yang berkhianat, apapun alasannya, bagaimanapun skalanya. Dan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, beliau korelasikan antara iman dan juga khianat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la imana liman la amanata lahu. Tidak dianggap beriman bagi orang yang tidak bisa dipercaya. Tidak dianggap beriman bagi orang yang tidak amanah. Waladina liman la ahda lahu. Bahkan tidak pula dianggap beragama bagi orang yang tidak bisa tepat janji. Maka ini sama seperti lafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, la yazni zani wa huwa zanin. Tidaklah orang yang berzina tatkala ia berzina dikatakan sebagai orang yang beriman. La yasriku sariq hina yasrik. Tidaklah orang yang mencuri tatkala mencuri dikatakan orang yang beriman. Maka di sini orang yang dia tidak amanah, orang yang dia tidak tepat janji dikatakan tidak beriman, dikatakan tidak beragama. Menunjukkan ini sebuah wa'id, menunjukkan ini sebuah ancaman yang tidak bisa disepelekan. Para jamaah sekalian dan para ulama juga menjelaskan bagaimana perihal khianat ini juga memiliki korelasi dengan tanda-tanda hari kiamat. Tadi kita sudah melihat, tadi kita sudah membacakan bagaimana ayat-ayat maupun dalil yang begitu mengerikan tentang khianat. Tapi tidak berhenti di situ. Di antara tanda hari kiamat adalah tersebarnya perbuatan khianat. Sekarang mari kita lihat bagaimana maraknya dan bagaimana murahnya pengkhianatan. Berbagai bentuknya terjadi di banyak tempat. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang sahih dikeluarkan pula oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, beliau mengatakan, wala taqumus sa'ah hatta yadhharal fahsyu wat tafahush. Tidak akan terjadi kiamat sampai nampak bagaimana perkataan keji dan perbuatan keji. Keji di sini makna sederhananya adalah bagaimana ketika seseorang bermaksiat bangga. Bagaimana ketika seseorang bermaksiat maka ia menyepelekan, ini keji.
Begitu pula wala taqumus saah, tidak akan terjadi kiamat sampai nampak qati'atur rahim, orang-orang dengan bangga memutuskan kekerabatan, wasu'ul mujawarah. Begitu pula tidak akan terjadi kiamat sampai orang buruk dalam bertetangga. Dan yang menjadi bahasan kita, wala taqumus saah, tidak akan terjadi kiamat hatta yu'tamanal kha'in wa yakhunal amin. Tidak akan terjadi kiamat sampai orang yang berkhianat diberikan amanah, sementara orang yang amanah dianggap khianat. Ada orang jujur lalu dikriminalisasikan. Ada orang yang punya track record tidak baik dianggap amanah. Ini terjadi, mau skala kecil sampai skala besar. Dan inilah tanda-tanda akhir zaman. Pengkhianatan ini sudah sampai pada level akut. Sering kemudian kita ini menganggap saat melihat berita si A OTT karena korupsi, si B tertangkap dengan nilai korupsi sekian miliar, sekian triliun. Lalu kemudian kita dengan enteng yang mengatakan pejabat tidak ada yang amanah. Maka mari kemudian kita melihat diri kita. Betul bahwa apa yang kemudian diucapkannya memang menjadi sebuah perhatian. Kita dapati banyak di sana pejabat yang kok kemudian meremehkan tentang amanah, menganggap remeh di sana perihal dengan sumpah, perihal dengan janji dan lain sebagainya. Maka ini satu bahasan tersendiri. Tapi bahasan yang tidak boleh ditutup mata adalah jangankan di level pejabat, di level RT, di level RW, di level desa. Apakah kemudian kita berani mengatakan semua pejabatnya amanah? Tidak. Ini PR bersama. Karena yang disampaikan oleh Nabi SAW jelas, tidak akan terjadi kiamat hatta yu'tamanal kha'in wa yakhunal amin. Tidak akan di sana terjadi kiamat sampai terjadi sesuatu yang berkebalikan. Adanya orang-orang yang dia suka berkhianat tapi dicitrakan sebagai orang yang amanah, dan orang-orang yang amanah dicitrakan seperti orang-orang yang berkhianat. Ikhwatal iman, ahbakumullah, para jamaah sekalian, khianat ini masuk dalam makna bagaimana ia curang, bagaimana ia menambahi, mengurangi atau menyalahgunakan wewenang. Kalau ada seseorang yang notabene ia hanya punya wewenang kecil, hanya punya wewenang sebatas lingkup RT, tapi ia berbuat curang, ada yang menambahkan sesuatu, ada yang mengurangi sesuatu, sudah cukup ini disebut dengan khianat. Bahkan Imam Al-Munawi rahimahullah ta'ala beliau juga menjelaskan termasuk di antara khianat adalah tukhaliful haq, menyelisihi kebenaran. Dengan apa? Dengan tubtilu sirriyah, membatalkan perjanjian rahasia. Sekedar di sana ada kesepakatan rahasia, kok kemudian dibocorkan. Apakah ini amanah? Iya. Dan ketika kemudian dibocorkan terjadi, maka ini bentuk pengkhianatan. Berarti Ustadz, kalau ada di sana ibu-ibu ngerumpi lalu mengatakan jangan diberitahukan ke siapa-siapa ya, tapi kemudian oleh sebagian ibu-ibu diceritakan. Bahkan kemudian diceritakan kepada suaminya, ayah, ibu mau cerita, sebetulnya ini rahasia ibu-ibu, tapi untuk ayah boleh deh. Maka ini pun juga amanah. Maka seperti yang kita bahasakan, amanah
Ini sesuatu yang mahal di zaman sekarang, dan khianat betul-betul murah harganya. Baik, para jamaah sekalian, para ulama sepakat bahwasanya khianat ini ada dalam daftar dosa-dosa besar. Dan seperti kemudian kita ketahui bersama, bagaimana Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala memasukkan bagaimana khianat dalam dosa besar yang ke-34. Meskipun memang khianat itu ada marotib, ada tingkatan-tingkatan. Baik, para jamaah sekalian, mari kemudian kita buat list, mari kemudian kita buat daftar seberapa bahayanya khianat untuk diri kita dan juga masyarakat, agar kita ini melek, agar kita ini bisa tersadarkan jangan sampai ada pengkhianat di sekeliling kita. Yang pertama, khianat jelas adalah sifat tulen dari orang-orang munafik. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dalam hadis yang kita semua sudah familiar. Tanda-tanda kemunafikan 3. Idza haddatsa kadzaba, kalau ia berbicara dusta. Wa idza tumina khana, ketika ia diberikan amanah khianat. Wa idza wa'ada akhlafa, ketika berjanji ingkar. Sebagian ahlul ilm menjadikan bagaimana tanda-tanda kemunafikan ini sesuatu yang mualah. Apa itu mualah? Berkesinambungan. Kalau sudah ini orang gampang dusta, maka lihat saja dia pasti akan gampang khianat. Kok bisa? Ini dikuatkan dengan dalil. Bagaimana para ulama menyebutkan orang yang ia suka ingkar janji, lebih-lebih dalam urusan fulus, maka acap kali kata-katanya tidak bisa dipercaya. Orang yang hutangnya di mana-mana, lihat bagaimana tingkat kejujurannya, kecil. Maka kalau sudah gampang dusta, pasti gampang khianat. Apalagi kalau khianat urusan duit. Sama ketika kemudian dia sudah khianat urusan duit, wa idza wa'ada akhlafa, ia gampang sekali ingkar janji. Dimulai dari gampang dusta, lalu kemudian khianat, lalu kemudian ingkar janji. Tanda-tanda kemunafikan ini mualah, berkesinambungan. Maka tidak heran ketika Nabi SAW menyampaikan dalam hadis yang kita pun juga telah familiar, hendaklah kalian ini jujur. Kenapa? Karena jujur mengantarkan kepada albir, mengantarkan kepada kebaikan yang besar, dan kebaikan yang besar yahdi ilal jannah, bisa mengantarkan kepada surga. Seakan-akan dimulai dari penjagaan lisan, kita pasti bisa mendapatkan surga dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita sudah nggak bisa jaga lisan, dusta, maka nanti akan merembet kepada khianat, maka nanti akan merembet kepada ingkar janji, dan seterusnya. Yang kedua, termasuk bagaimana bahayanya khianat yang harus kita list agar bisa menyadarkan kita dan orang-orang di sekeliling kita, jangan sampai ada pengkhianat di sekeliling kita. Bahwasanya khianat diklaim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pelakunya tidak punya iman. Tadi kita nukilkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la imana liman la amanatalah. Tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah. Berarti tidak ada iman bagi orang yang berkhianat. Maka jangan sampai ngakunya beriman,
sholat di masjid, duduk di majelis ilmu, tapi kemudian terhadap harta orang lain khianat. Bahkan tidak sedikit, bukan kemudian di sana cuma ratusan juta, miliaran. Korbannya si A, si B, si C, sampai si Z. Meskipun kemudian celananya cingkrang, meskipun kemudian ia duduk di majelis ilmu, dalam hal ini ketika ia tercap sebagai orang yang khianat, la imanalah, tidak ada iman untuk dirinya. Jauh dari yang namanya kamalul iman, jauh dari yang namanya kesempurnaan iman. Baik, ikhwatul iman, ahabakumullah, para jamaah sekalian, saudara-saudaraku yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, membahas tentang bagaimana khianat, membahas tentang bagaimana orang yang berkhianat. Perlu kemudian kita pahami bahwa khianat ini pun macam-macam. Para ulama membagi bagaimana khianat itu. Ada khianat kepada haqqul ibad dan ada khianat terhadap haqqul khaliq. Ada khianat terhadap haknya seorang hamba, seperti jabatan, seperti amanah yang mungkin dari level kecil RT, RW sampai ke atas. Ini hakul ibad. Adapun di sana khianat terhadap hakul khaliq, haknya Allah Subhanahu wa taala, maka jelas ini termasuk khianat yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 72, bagaimana kewajiban-kewajiban agama sejatinya adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal فأبينا أن يحملنا وأشفقنا منها وحملها الإنسان. Sejatinya kami tawarkan amanah itu kepada bumi, kami tawarkan amanah itu kepada langit, kami tawarkan amanah itu kepada gunung-gunung. Fa'abaina, tapi semuanya enggan, semuanya merasa berat, semuanya khawatir untuk memikul amanah tersebut. Akan tetapi justru wa hamalahal insan, manusia berebut untuk mengambil amanah tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala tutup ayatnya surat Al-Ahzab ayat 72, innahu kana zaluman jahula. Sungguh manusia itu adalah orang yang zalim lagi jahil. Zalim lagi jahil. Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan tentang ayat ini dalam tafsirnya As-Sa'di, beliau mengatakan, innallaha 'azzamal amanah, Allah mengagungkan amanah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan amanah itu kepada para mukallaf. Apa amanah tersebut? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, sederhananya, ketika ada seseorang yang meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika ada seseorang yang melanggar larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, sejatinya sudah termasuk khianat terhadap amanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para jamaah sekalian, terkadang nuturi anak itu cukupkan dengan bahasa sederhana. Ketika misal anak ini di pondok pesantren,
berjuang menghafalkan Al-Quran, berjuang untuk belajar ilmu agama, berjuang untuk melatih kemandirian. Seringkali orang tua ini memberikan pesan dari A sampai Z, nak, harus A, harus B, harus C, jangan D, jangan E, jangan F. Banyak sekali. Ada di sana list perintah, ada di sana list larangan. Kalau kemudian anak ini notabene masih di awal-awal mondok, mungkin akan terima itu nasihat. Tapi bagaimana kalau anak itu sudah puber, ketika mendapati orang tuanya yang ngasih list larangan, ngasih list perintah? Kira-kira anak kalau kemudian usia puber zaman sekarang dikasih list seperti itu, senang atau jengah? Jengah. Aduh, sudah ngerti. Iya Buya, iya Bunda, iya Abi, iya Umi. Mungkin anak akan demikian. Ini anak-anak puber di zaman sekarang. Maka sederhanakan nasihat tapi tidak kurangi bobotnya. Bagaimana? Sampaikan. Nah, le, do, dan lain sebagainya. Terlalu banyak yang ingin Abi sampaikan kepadamu, terlalu banyak yang ingin Bunda sampaikan kepadamu. Tapi secara umum Abi tidak bisa jaga kamu 100%. Abi tidak bisa ngawasi kamu 100%. Tapi ada Allah, jaga amanah Allah, selesai. Di luar hal tersebut, pahamkan bagaimana kemudian amanah dari Allah adalah perintahnya. Amanah dari Allah adalah apa-apa yang kemudian batasannya. Sehingga anak akan tahu, oh ya, saya ini di sini untuk menghafalkan Al-Quran. Di saat banyak orang lain di sana pengen hafalan Al-Quran, pengen bisa masuk pondok, saya sudah ada di pondok. Orang tua saya berjuang untuk saya bisa masuk pondok ini. Maka ini amanah. Ketika anak ini paham seperti ini, lalu kita hanya sampaikan, nak, Abi tidak bisa jaga kamu 100%, tapi Allah bisa. Jaga amanah Allah, selesai. Terkadang anak ini menjadi jengah dengan apa yang dinasihatkan oleh orang tua, karena orang tua ini ketika ketemu isinya nuturi saja, isinya nasihati saja. Kalau mungkin zaman kita dulu masuk, tapi zaman sekarang, maka ini harus kemudian ada penyesuaian. Nasihatnya tetap berbobot, tapi bahasanya harus kemudian diatur. Taib, ikhwatal iman, ahabakumullah. Maka kalau kemudian kita mendapati ada orang yang notabene puasa, tapi kemudian ia tetap maksiat, berbuat yang sia-sia, bahkan berbuat yang tidak benar, maka ia sedang berkhianat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amanah puasa. Ia salat, maka kemudian di dalam salatnya dia cepet-cepetan jauh dari kata tumakninah, maka sejatinya dia sedang berkhianat kepada Allah dengan amanah salat. Khianat ini luas, dan ini adalah bentuk khianat kepada Khalik, hak-hak Khalik. Adapun khianat terhadap hak-hak ibad, hak-hak manusia, adalah apa-apa yang kita semua telah ketahui, melanggar sesuatu yang telah diamanahkan, baik itu harta, baik itu kehormatan, dan lain sebagainya. Nah, para jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, ayahanda dan ibunda yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, termasuk pula yang ingin kita angkat di sini, yakni khianat terhadap hak-hak ibad, adalah segala bentuk kepercayaan dalam kepengasuhan. Contoh, ada seseorang yang diangkat menjadi orang tua asuh, ada seseorang yang dianggap mampu untuk menjadi kafilul yatim, orang yang bertanggung jawab terhadap anak yatim. Ia dipercaya untuk ngurusi hartanya, ia dipercaya untuk ngurusi pendidikannya.
tapi kenyataannya dia tidak melaksanakan kewajiban itu dengan baik. Ini sengaja kita angkat karena belum lama ini ada yang kemudian berkonsultasi. Ketika kemudian ada saudaranya yang meninggal dan memiliki anak, maka anaknya saat masih kecil jelas tidak bisa kemudian mengelola harta waris. Maka kemudian datang di sana paman dan mengatakan, biar saya yang menjaga harta waris dari ponakan saya. Maka karena ini adalah anak laki-laki, jelas maka ia mendapatkan seluruh harta waris dari orang tuanya. Tapi karena usianya masih belum balik, dipeganglah harta waris tersebut oleh pamannya. Maka sang paman awalnya amanah, tapi ternyata ia dapati pamannya ini justru menggunakan harta waris dari keponakannya untuk dirinya sendiri. Sudah diingatkan oleh saudaranya, tapi kemudian tak bergeming. Maka kemudian minta tolong kepada kita untuk kemudian nuturi pamannya. Kasus yang seperti ini bentuk pengkhianatan, khususnya dalam hal kepengasuhan. Ia menjadi orang tua asuh dari anak yatim, tapi kemudian dia memakan harta anak yatim. Dan ini masuk dalam dosa besar yang double-double, berlapis. Satu tentang khianat yang tadi kita sampaikan, bagaimana tanda-tanda kemunafikan, bagaimana tidak punya iman, bagaimana termasuk tanda-tanda akhir zaman. Lalu kemudian bisa dikaitkan dengan bagaimana salah satu dari 7 dosa besar yang membinasakan. Di antaranya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa aklu malil yatim. Termasuk 7 dosa besar yang membinasakan setelah syirik, sihir, membunuh dan juga riba adalah aklul malil yatim, memakan harta anak yatim. Khianat dan juga dosa-dosa besar lainnya. Ini kepengasuhan yang sifatnya bukan darah daging sendiri. Apakah kemudian kepengasuhan yang di sana anak kandung kita juga amanah, hakul ibad, hak-hak sesama makhluk? Iya. Orang yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai ayah, tidak melaksanakan kewajibannya sebagai ibu untuk mendidik anak-anaknya, termasuk khianat. Kenapa? Ia telah menyia-nyiakan sebuah kepercayaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia telah mengabaikan sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini perintah dari Allah, amanah dari Allah. Tapi kemudian dia tutup telinga. Anaknya sudah balik tapi kemudian tidak sholat, dibiarkan. Anaknya sudah balik tidak pakai jilbab, dibiarkan. Khianat. Makanya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan diri kita yang bapak-bapak sebagai pemimpin dalam rumah tangga, pastikan Anda amanah, pastikan Anda jauh dari kata khianat. Begitu pula kepada ibu-ibu, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala pun berikan di sana amanah kepada jenengan untuk menjaga di sana bagaimana stabilitas di dalam rumah suami. Jaga amanah tersebut. Jangan sampai ketika nanti datang di hari penghisapan, kita justru ditagih-tagih oleh keluarga. Kenapa? Karena kita dianggap tidak amanah. Makanya nanti di hari kiamat digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada orang yang lari dari keluarganya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Ada orang
yang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, lari dari ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa bani, lari dari istri dan anak-anaknya. Kenapa? Ya karena mereka ini berkhianat, mau ditagih haknya lari. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Setiap orang dari mereka di hari tersebut punya urusan yang menyibukkan, urusan tentang hisab, pengkhianatan. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Maka mari kemudian para jamaah sekalian, urusan khianat ini jangan dianggap remeh. Jangan sampai kita ini menganggap biasa urusan amanah yang diselewengkan, menganggap biasa amanah yang diteledorkan. Berat hisab kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah jadikan kita semua adalah orang yang bisa memahami bagaimana mengerikannya hisab orang yang berkhianat, dan diberikan taufik untuk menjadi pemimpin di masing-masing kadarnya, pemimpin yang amanah. Allahu a'lam bishawab. Sampai di sini kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Ibu-ibu ada, monggo. Bertemu dengan apa? Kita bertemu dengan tanda-tanda tersebut, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ketika tadi disebutkan la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi kiamat hatta yu'tamanal kha'in wa yukhawwanal amin. Tidak akan terjadi kiamat sampai orang-orang yang berkhianat diberi kepercayaan dan orang-orang yang amanah dianggap berkhianat. Banyak sekali pengkhianatan tersebar di sekeliling kita. Baik itu pengkhianatan terhadap hakul ibad atau hakul khaliq, pengkhianatan terhadap hak seorang hamba atau haknya khaliq. Berarti kita betul-betul ada di akhir zaman. Ya memang kita ada di akhir zaman. Terus bagaimana solusi kita? Tentunya kalau kemudian kita melihat banyaknya tanda-tanda kiamat di sekeliling kita, minimal jangan jadikan tanda-tanda tersebut melekat di dalam diri kita.
Ketika dikatakan bahwasanya tanda-tanda kiamat bagaimana tersebarannya khianat, maka jangan sampai ada pengkhianatan di dalam diri kita, keluarga kita. Ketika dikatakan misal la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi kiamat sampai kemudian orang-orang di sana mengucapkan salam hanya kepada orang yang dikenal saja, taslimu khassah. Dan ini tersebar di masyarakat. Kalau ketemu dengan si A, si B, tidak kenal dengan si A, kenalnya dengan si B, maka sama-sama berpapasan, tapi ia hanya mengucapkan salam kepada si B. Maka jangan kemudian tanda-tanda tersebut melekat dalam diri kita. Ketemu dengan orang sebisa mungkin assalamualaikum, kenal ataupun tidak kenal. Meskipun kemudian ada imbuhan, monggo Pak, pinarak Pak, dan lain sebagainya, silakan. Tapi salam itu jadikan kemudian umum. Ala man arafta wa ala man lam ta'rif, kepada yang engkau kenal ataupun yang engkau belum kenal. Jangan biarkan tanda-tanda kiamat tersebut melekat erat dalam tubuh kita, dalam diri kita, dalam keluarga kita. Ini. Dan khusus tentang amanah, ada doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa ini termasuk doa yang sahih, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal ju' fa innahu bi'sad dhaji'. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu dari kelaparan, karena ia seburuk-buruk teman tidur. Wa a'udzubika minal khiyanah fa innaha bi'satil bitanah. Dan hamba pun berlindung kepadamu dari pengkhianatan, karena sejatinya ia adalah seburuk-buruk teman. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu dari kelaparan, karena ia adalah seburuk-buruk teman tidur. Dan aku berlindung kepadamu dari pengkhianatan, karena ia adalah seburuk-buruk teman yang menyertai. Allahumma inni a'udzubika minal ju' fa innahu bi'sad dhaji' wa a'udzubika minal khiyanah fa innaha bi'satil bitanah. Nah, ini termasuk di antara apa? Termasuk di antara kiat untuk menghindari khianat. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan? Ini satu pertanyaan pada masalah silakan dari bapak atau ibu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita
Baik. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Bagaimana ketika kita hidup di akhir zaman dengan banyaknya pencitraan, dengan banyaknya orang pakai topeng, dengan banyaknya orang pakai make up dalam tanda kutip, sehingga sulit bagi kita untuk tahu ini sebetulnya sikapnya kepada saya pencitraan atau memang tulus. Ini sebetulnya sikapnya kepada saya ada maunya atau memang apa adanya. Dalam hal ini tentu saja tidak mudah bagi kita untuk bisa menetapkan dan mengklaim hanya dengan 1-2 kali interaksi. Perlu kemudian di sana beberapa kali interaksi, atau mungkin di sana ada testimoni dari orang lain, atau kita bisa lihat siapa orang-orang di sekelilingnya. Setidaknya ini akan jadi filter. Siapa temannya itu akan jadi filter bagi kita. Bagaimana komentar-komentar orang tentangnya, ini jadi filter buat kita. Dan di sana ada doa yang jangan dilupakan. Nabi SAW ajarkan, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tampakkanlah yang hak itu hak, tampakkanlah yang baik itu baik. Jangan kemudian baik tapi kemudian kita tidak tahu kalau itu baik. Warzuqna ittiba'ah, dan anugerahkan kami untuk bisa mengikutinya. Wa arinal batila batila, dan tampakkanlah yang buruk itu buruk, bukan yang buruk tapi kemudian dipoles menjadi baik. Warzuqna ijtinabah, dan anugerahkan kepada kami untuk menjauhinya. Ini menjadi salah satu yang bisa kita amalkan di akhir zaman seperti ini. Apalagi kalau kemudian tiba-tiba banyak yang datang kepada kita, tiba-tiba datang mendekat kepada kita, kita tidak tahu apa tendensinya, kita tidak tahu apa motifnya, maka minta sama Allah demikian. Berikutnya berkaitan dengan apa tadi? Apa tadi? Apa? Supaya dia yakin kalau Allah itu melihat dan menjaga. Baik. Nah, bagaimana supaya anak ini ngeh? Bagaimana supaya anak ini paham bahwa penjagaan orang tuanya tidak bisa 24 jam, tapi penjagaan Allah yang 24 jam. Anak seperti ini tentu akan bisa dengan mudah paham kalau madrasah iman di dalam rumah berjalan. Kalau di sana banyak interaksi antara anak dengan ayah, anak dengan ibu, yang mana ibunya pun juga mengimani hal tersebut. Termasuk di antara kekeliruan adalah di zaman sekarang, apalagi maraknya sekolah-sekolah. Sekolah A menawarkan kurikulum ini, sekolah B menawarkan kurikulum ini. Kita dibuai dengan kurikulum. Ada yang kemudian bilingual, ada yang kemudian trilingual, ada yang kemudian kurikulum Cambridge, ada yang kemudian kurikulum ini dan lain sebagainya. Kita dibuai dengan itu semua, seakan-akan kemudian kita semakin melepas tanggung jawab sebagai orang tua. Mau itu kurikulum A, kurikulum B, tetap kurikulum yang utama adalah madrasah iman di dalam rumah. Oh, saya tidak tertarik dengan kurikulum seperti itu, yang penting Al-Quran buat saya. Sama. Bagaimana para salaf ketika menjelaskan? Kunna ta'allamna al-Quran ba'da an nata'allam al-iman. Kami dahulu belajar Al-Quran itu setelah belajar iman. Sekarang tidak, orang berlomba-lomba, oh hafalan anak saya sekian, hafalan anak saya sekian. Yang ditonjolkan adalah hafalannya, tapi belum punya fondasi iman. Apa hasilnya? Apa resultnya? Ada hafidh-hafidhah,
tapi kemudian naudzubillah LGBT. Ada hafidh-hafidhah tapi akrab dengan rokok. Ada hafidh-hafidhah tapi oke terhadap pornografi. La haula wala quwwata illa billah. Maka madrasah iman ini yang harus ditekankan di dalam rumah. Sering ngobrol dengan anak. Ketika kemudian anak minta sesuatu, abi pingin mainan, minta dulu sama Allah ya. Umi pingin jalan-jalan ke sini waktu liburan, minta sama Allah rezeki dulu ya. Selalu dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai muncul kenapa kok Allah? Barulah kemudian di sana masuk bagaimana penjelasan tentang tauhid. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan? Sampun? Baik. Kemudian